Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan rizki serta kebahagiaan. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi sebelum kita memelihara ikan hias. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa saja kebutuhannya, dan bagi teman-teman ya khususnya pemula ini wajib ditonton karena ya kebutuhan ini harus kita penuhi sebelum kita membeli atau punya akuarium. Ya. Mungkin kalau yang sudah master, sudah lama melihara ikan hias, sudah paham, bahkan mungkin lebih hebat ilmunya daripada saya. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah cara sederhana saja, ya, yang murah, yang tidak membuat uang kita habis, ya, murah saja, dan juga tentu saja kita melihara ikannya sesuai standar agar ikannya bertahan hidup di dalam akuarium. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Saya hitung sampai 3, subscribe ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Ya, di masa sekarang ini, masa pandemi virus corona ini memaksa kita harus banyak berada di dalam rumah atau tinggal di dalam rumah, ya, tetap menjaga ya agar kita tidak tertular virus corona. Nah, supaya kita itu di rumah itu betah ataupun ya tidak bosan, ada baiknya mungkin ada yang ya tidak perlu melihara ikan, ataupun dia menulis ya, ataupun dia bersihkan rumah segala macam lah ya. Tapi ya ada juga beberapa yang hobi memelihara ikan hias. Contohnya kayak saya ini pemula juga. Awalnya saya tidak suka dengan ikan hias. Kemudian ada suatu ketika saya main ke toko ikan. Wah, ini seru juga nih melihara ikan hias di rumah. Jadi ada hiburan tersendiri. Nah, jadi saya memutuskan untuk melihara ikan hias. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kebutuhan apa saja yang kita sediakan ketika kita mau melihara ikan hias. Nah, kebutuhan ini harus kita penuhi sebelum kita memelihara ikan hias. Garis bawahi, sebelum kita memelihara ikan hias. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan ini hingga baru kita beli ikan hias. Ya, mungkin yang master mungkin sudah paham lah ya, ilmunya lebih tinggi daripada saya. Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ini, saya pindahkan sedikit ya. Ini filter box. Nah, filter box fungsinya yaitu ya di sini filter, ini box filter. Filter itu banyak macamnya, ada filter talang, ada filter top filter yang terbuat dari kaca juga. Yang ini filter yang paling sederhana, filter box ya. Ya, ada juga yang terpisah belinya, ini saja. Ada juga yang komplit atau lengkap dengan selang dan juga pompanya. Nah, ini kebutuhan yang utama. Nah, kenapa demikian? Filter ini fungsinya yaitu menjernihkan air, membersihkan air kita di dalam akuarium. Nah, kalau kita tidak menggunakan box filter, ya, hanya menggunakan aerator, ya, tentu saja air di dalam akuarium kita penuh bakteri. Kenapa demikian? Karena ya air ini tidak tersaring atau tidak dibersihkan oleh filter. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melihara ikan hias, kita harus sediakan filternya terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, lanjut yang kedua yaitu ya materi ataupun ya susunan di dalam box filter. Nah, susunan di dalam box filter ini bermacam-macam ya. Ada juga yang menggunakan
kerikil, kemudian arang, dan juga ada juga menggunakan hanya busa saja. Namun kalau busa saja kemungkinan airnya masih kotor. Nah, jadi selain busa kita harus melengkapi material lain ya di dalam box filter ini agar air yang tersaring itu bersih. Yaitu apa? Bisa menggunakan keramik kering ya. Sudah itu biobal gitu, yang bola kecil yang plastik gitu ya. Nah, ya, bioring segala macam lah. Nah, tapi kalau untuk yang pemula ya, ada baiknya cuman mempunyai ini namanya busa dakron. Busa dakron ini fungsinya yaitu menyaring kotoran-kotoran kecil. Nah, ini yang saya beli dua ya, yang ini yang tipis sama dengan ini harganya. Ini harganya di toko online paling 4.000 atau 2.000 lah. Nah, ini saya beli di toko ikan 5.000 satu. Ini yang tipis, yang ini yang tebal. Nah, yang tebal fungsinya sama. Ada baiknya sih kalau menurut saya yang tebal aja. Nah, yang tebal ini lebih bagus. Nah, ya, kalau ini untuk filter box yang ukuran paling besar, jumbo, yang paling jumbo ini. Nah, kalau yang kecil seperti ini bisa kita potong aja ya. Nah, ini busa dakron ini ya kita bisa ya kita gunakan beberapa kali. Nanti kalau sudah kotor silahkan dilepaskan, dicuci, kemudian dijemur, bisa kita gunakan lagi. Nah ya, kalau untuk yang master mungkin sudah dipakai, langsung dibuang aja. Nah, kalau ini bisa kita cuci ya. Ini kebutuhan sebelum kita memelihara ikan hias, kita harus punya filter, kemudian busa dakron untuk materi di dalam filter ya. Ada baiknya juga pakai keramik kering, sudah itu biobal segala macam ya. Kalau saya ini filter saya ini ya pakai busa dakron dan juga kerikil aja, itu aja ya, karena kerikil di rumah saya banyak, saya coba aja bikin materinya itu ke penyaringnya. Nah, tapi busa dakronnya ini 3 lapis saya buat. Kemudian apalagi teman-teman, nih yang kedua yaitu ini. Ada yang tahu ini apa? Ini namanya Methylan Blue. Methylan Blue ini adalah obat untuk penyakit ikan. Nah, kenapa saya bilang kita harus menyediakan ini dulu sebelum melihara ikan? Karena ya, Methylan Blue ini kan obat ikan. Kita nggak tahu kalau kita beli ikan, kita di toko ikannya masih segar. Kemudian kita masukkan ke akuarium kita, ikannya mojok aja, mojok ke sini di sudut-sudut akuarium, itu mojok namanya. Ataupun dia berdiam diri di atas permukaan, nah itu tandanya ikan stres. Nah, ikan stres bisa juga ikan itu sakit. Nah, mungkin karena pH air kita berbeda dengan di akuarium di toko ikan, sehingga ikan kita bisa saja mati ya. Jadi ada baiknya kita sediakan ini dulu. Ini Methylan Blue ini murah, ini sekitar berapa ini ya, 11.000 kalau nggak salah. Soalnya ini obat ini banyak kemarin beli karena adik saya melihara ikan juga di kolam, dan obat Methylan Blue ini cocok juga untuk ikan konsumsi. Jadi kalau ikannya terkena penyakit diobati pakai ini. Ini saya sebagai contoh aja ya. Ini sekitar 11.000 kalau nggak salah satunya di toko online. Nah, ini harus disediakan sebelum kita ya beli ikan hias dan akuariumnya. Kemudian apalagi teman-teman, nih ini contoh kecil ya, ini busa untuk mencuci piring. Nah, busa untuk mencuci piring ini kegunaannya apa? Untuk membersihkan ketika kita menguras air akuarium. Ketika kita menguras air akuarium, kita bersihkan dinding-dinding akuarium ini menggunakan busa ini. Nah, kalau saya sarankan, ada baiknya belilah busa yang lebih besar dan lebih tebal, dan kita menggosoknya juga sebentar aja permukaannya. Kalau ini kan kecil, jadi ada baiknya beli yang besar segini. Itu biasanya untuk yang busa untuk cuci mobil ya, bisa. Itu kita jadi bersihnya cepat, jadi ikan kita nggak stres dia, kita masukkan tangan kita kan. Oke, ini ya
ini kebutuhan juga ya, sebelum kita beli akuarium kita harus menyediakan ini untuk membersihkan akuariumnya. Kemudian apalagi nih, garam ikan. Nah, garam ikan ini teman-teman berbeda dengan garam dapur ya. Bentuknya sama, rasanya sama, asin. Cuman kandungannya berbeda. Kalau ini murni garam dari laut ya. Murni, tidak dicampur apa-apa lagi. Cuman garam aja. Nah, kalau misalnya garam dapur itu garam yang sudah diberi ya tambahan-tambahan lagi sehingga nutrisinya berbeda dengan garam ini, garam ikan. Kenapa disebut garam ikan? Karena garam ini khusus untuk mengobati ikan ya yang terkena penyakitnya. Ya, ada juga yang ya mengajarkan ya, saya di teman saya lah, mengajarkan sebelum kita masukkan ikan ke dalam akuarium ada baiknya diberi garam ikan dulu ya, beberapa sedikit aja. Nah, mungkin kalau kayak akuarium saya ini 50 cm paling kasihnya 1 sendok makan aja. Nah, ini ya, garam ikan ini fungsinya sama seperti metilan blue ya. Ini bisa dikombinasikan ya, dikombinasikan kalau ikan kita terkena jamur, terkena penyakit ya, apa saja, insangnya, luka ataupun kulitnya ya, bisa digunakan kombinasikan dua benda ini ya. Dilarutkan ke air lalu dimasukkan ke akuarium. Nah, oke teman-teman, itu saja video tentang kebutuhan apa saja yang harus kita sediakan sebelum kita memelihara ikan hias. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Oh iya, sebelum saya akhiri ya, untuk teman-teman, jaga terus kesehatan, jaga terus kebersihan, jangan lupa cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar. Dan juga ini sedikit trik, ketika sudah dari luar masuk ke dalam rumah ada baiknya mandi, bersihkan tubuh kita agar kita terhindar dari segala penyakit ya, selain corona ya, penyakit kuman dan semuanya lah ya. Oke teman-teman, semoga video kami bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum.